Ini nggak kenal, ngatain gue mau membalasnya gimana? Gue nggak kenal. Enak ya lu bantai gue gitu kan? Tapi gue nggak bisa bantai lo. Iya. Tapi balik lagi setelah gue ikhlas, gue coba untuk ikhlas, udahlah gitu loh. Ya udahlah. Terima kasih lah gitu. Ternyata itu jawaban ternyata. Gue ngeluarin pengacara karena posisi pada saat itu ini numpuk terus mas, terus ngelebar dan tidak ada klarifikasi dari mereka. Gue telepon pengacara, lu selesain mana bagusnya, mana baiknya, biar apa mas? Biar tenang. Biar kalau di politik itu ada namanya masa tenang, biar pada mikir, iya maksud gue gitu loh. Itu alasan gue kenapa harus ngeluarin pengacara, biar orang-orang ini tidak makin melebar. Dan dia bagus juga buat dia tidak diserang terus. Ketika ada pengacara nih, ini mau nyelesain masalah, mereka kan mau nggak berhenti. Nah, betul. Netizen pasti nah lo berhenti pasti kan. Tapi gitu. ternyata tambah gede. Aksi Triswaka dan Zinedine Zidane memparodikan gaya bernyanyi sejumlah musisi membuat borok lain mereka ikut terbongkar. Salah satunya seperti keluhan komposer Erwin Agam soal karyanya yang dinyanyikan kedua penyanyi tanpa izin. Lewat Facebook, Erwin Agam mengutarakan kekecewaan pada Triswaka dan Zinedine Zidane yang membawakan lagu Hantaran Emas buatannya tanpa membayar royalti. Padahal menurut Erwin Agam, nilai royalti untuk karyanya bisa mencapai jutaan rupiah untuk satu kali dibawakan. Dari dulu saya sudah geram, ungkap Erwin Agam dalam postingan. Anji Manji rela turun gunung dari Gunung Puntang demi menyidang musisi pendatang baru, Triswaka dan Zinedine Zidane. Keduanya mencuri tengah panen cibiran usai membuat parodi menirukan gaya bernyanyi Andika Kangen Band. Keributan apa lagi nih? Kalian ngapain lagi nih Tri? Rame banget loh. Gue dari gunung sampai literally turun gunung cuma pengen ngobrol ini doang. Kulihat kalian memang harus dibenerin nih masalahnya. Kenapa kalian dianggap songong sama netizen? Ia lebih banyak diam dengan wajah lesu saat ini, bertolak belakang dari sikapnya kemarin saat klarifikasi di media sosialnya. Kok kamu diam sekarang, enggak kayak di live? Tanya Anji seraya tertawa. Kena mental bang, ujar Zidane. Zinedine Zidane mengaku bully yang ia hadapinya baru pertama kali ia rasakan seumur hidup. Ia yang masih baru di dunia entertainment pun kaget menghadapinya. Penyanyi Triswaka dan Zinedine Zidane batal tampil konser di kota Makassar, Sulawesi Selatan, buntut perilaku keduanya yang menuai hujatan netizen. Padahal keduanya sebelumnya akan dilibatkan untuk memeriahkan acara Pekan Raya Kota Makassar. Si Tri berusaha untuk kontak. Trinya. Dia nelpon gini, dan saya bilang, nggak gue jawab tuh mas, WhatsApp dia. Cuman gue jawab emot. Oke. Terima kasih. Lu brengsek juga. Terima kasih aja lah udah kebakaran nih semua. Lo minta maaf gini-gini, gue terima kasih. Kenapa? Karena itu bukan ucapan minta maaf menurut gue mas. Oh bukan minta maaf? Iya dia minta maaf tapi lewat WhatsApp. Ini WhatsApp nih pribadi loh mas. Masyarakat yang tahu gimana maksud gue, dia bikin video kayak sekarang yang sudah diupload dia. Nah orang tahu. Kalau dia cuman minta maaf sama gue maafin, ya orang tetap nggak tahu juga. Tetap nggak tahu, tetap marah orang ini, tetap nyerang dia. Kalau gue ngajarin dia bikin video, minimal menenangkan kondisi dia saat ini. Coba dia nggak bikin video, tetap japri sama gue. Oh iya, saya maafin Tri, gini. Iya bang, sama-sama. PRKM, Direktur Sulapa Event Production Andi Muhammad Ismail mengaku pihaknya mencoret nama Triswaka dan Zidane dari daftar artis yang bakal diundang dalam PRKM. Selaku penyelenggara acara, event organizer, pihaknya tak ingin acaranya turut terdampak atas problem yang tengah menimpa kedua musisi itu. Kita hapus dari daftar artis yang akan kita undang. Secara tak langsung berarti mereka nggak akan tampil dua orang ini di Pekan Raya Kota Makassar, papar Ismail saat dikonfirmasi Detik Sulsel, Selasa, 26. Dia menuturkan, pihaknya tidak melanjutkan komunikasi ke manajer Triswaka yang sebelumnya telah terjalin, apalagi dirinya belum sampai pada tahap kerja sama kontrak. Sebenarnya nggak perlu kami mengabari mereka untuk nggak jadi segala macam, karena kita belum terikat kontrak, tegasnya. Saat itu komunikasi hanya sebatas mempertanyakan tarif manggung Triswaka. Negosiasi dilakukan dengan manajernya langsung. Kita kan baru tahap komunikasi dengan manajernya, sudah dikasih publish rate-nya,
segala macam, ujar Ismail. Diketahui Pekan Raya Kota Makassar, PKRM, bakal digelar 24 Juni 3 Juli 2022 di Celebes Convention Center, CCC, Kota Makassar. Ajang yang menampil sejumlah pertunjukan budaya dan seni dengan tujuan mendongkrak ekonomi masyarakat. Insya Allah kami juga sudah mengundang Menteri Pariwisata untuk hadir dan mengirim surat audiensi ke Pak Wali Kota Makassar dan Pak Gubernur Sulsel. Jelas Ismail, alasan hindari konflik atas perilaku Triswaka dan Zidan. Ismail tak ingin Pekan Raya Kota Makassar berefek buruk yang bisa menimbulkan konflik. Apalagi video viral Triswaka dan Zidan yang memparodikan sosok musisi Andika Mahesa atau Andika Kangen Band banyak menuai sorotan di media sosial. Andika Kangen Band ini kan cukup terkenal di Makassar. Bahkan masih ada fans-fansnya di sana. Kita menghindari aja keributan, tutur dia. Pekan Raya Makassar tolak Triswaka Zinidin Zidan buntut hujatan netizen. Saat pulang Ismail menyebut pihaknya tak ingin konflik itu berkepanjangan ketika keduanya didatangkan ke Makassar. Dia juga menyoroti perilaku Triswaka dan Zidan. Menurutnya apa yang sempat dilakukan keduanya disayangkan terjadi di dunia hiburan. Intinya di sini adalah attitude sih, saling menghargai. Triswaka dan Zinidin Zidan diketahui disorot netizen gegara video viralnya di medsos. Tidak sedikit yang menghujat karena keduanya memparodikan sosok Andika Mahesa atau Andika Kangen Band. Dalam rekaman video itu, Triswaka Zidan menyanyikan lagu Kangen Band dengan menirukan suara dan ekspresi Andika, sembari sesekali menahan tawa. Ya, Triswaka dan Zinidin Zidan pun meminta maaf atas perbuatannya lewat video di akun Instagramnya masing-masing. Namun belum reda persoalan, keduanya kembali dituding menghina penyandang disabilitas. NG lebih dulu terjun di dunia industri musik. Triswaka dan Zinidin Zidan pun meminta maaf atas perbuatannya lewat video di akun Instagramnya masing-masing. Namun belum reda persoalan, keduanya kembali dituding menghina penyandang disabilitas. Sangkaan menghina anak disabilitas itu atas video Triswaka dan Zidan yang mengikuti tren coolbet atau cool banget yang ramai di medsos. Keduanya buru-buru kembali meminta maaf kepada netizen. Saya dan Zidan tidak ada niat sama sekali untuk melecehkan atau menghina anak berkebutuhan khusus. Apa yang kami peragakan dalam video viral belakangan adalah gerakan dalam tren coolbet, cool banget, yang populer di TikTok IG, tulis Triswaka dalam postingan di akun IG-nya. Dia nggak bikin pernyataan, tetap dibantai, Mas. Ya. Gue tuh selalu memikirkan betapa kasiannya gue sama lu. Tapi lu ngomong gitu nggak sama dia, maksudnya dia harus bikin video untuk apa enggak? Gue telepon. Lu telepon? Gue ngomong. Oh, lu akhirnya lu ngomong? Ngomong. Jadi gue. Ini keterinya nih ya? Oh enggak keteri. Jadi banyak teman-teman musisi yang mengondisikan gimana caranya, sorry nih, untuk damai. Oke, untuk damai. Damai apa? Maksudnya maafin dia gitu loh. Padahal gua kan nggak bermusuhan ya. Lu kan nggak musuhan ya? Iya, gua juga bingung. Gua bilang, gua bingung. Gua tahu Dik, lu orang baik gini Dik. Lu kan tahu sendiri, Dik, lu orang gini. Iya, gua ini bingung. Gua nggak bermusuhan. Kalau dia ngerasa bermusuhan, dia punya masalah sama gua, ya dia minta maaf lah. Kalau gua nggak ngerasa gua punya salah, dan gua merasa juga sampai saat ini gua nggak bermusuhan, karena gua nganggep itu biasa-biasa aja. Tapi opini ngegiringnya jadi luar biasa. Nah, gini loh, Dik, gue tuh mencoba untuk memahami kejadian ini gitu, karena kan setelah ini terus si Tretan Muslim, tau lah ya, komika. Oke. Komika dia bikin video apa sih yang salah dengan video ini? Udah gitu dia bikin video, dia nyanyi tapi ngaco-ngaco ngasal-ngasal gitu ke Rocket Band. Terus dia bilang mudah-mudahan Rocket Band nggak marah ya gue bikin gini, tapi dia komika. Oh iya, pelawak. Basically-nya pelawak ya. Makanya dia stand up gitu. Ya. Terus komika itu bertiga gitu. Okay. Terus si gue lupa lah namanya siapa dari Rocket Band jawab di captionnya dia. Oh, saya marah, saya akan somasi orang yang berbaju merah di belakang karena tidak berkontribusi apa-apa, diem aja gitu. Jadi lucu akhirnya. Jadi ketawa. Karena yang di belakang di baju merah diem doang gitu. Tapi akhirnya jadi lucu gitu. Tek-tekannya jadi lucu. Terus gue berpikir kan, pada saat itu gue berpikir, ini tuh masalahnya di mana? Maksudnya yang tadi gue bilang dari awal, ini kalau gue yang ngebuat videonya lu lagi keluar album baru, udah gitu gue nyanyiin dengan ketawa ketiwi, apakah dia akan marah gitu? Gue pikir enggak, gue merasa bahwa dia nggak akan marah gitu, Andika nggak akan marah.
karena gue rasa balik lagi, karena gue rasa dia tahu gue tahu dia, kenal, dan kalaupun gue bikin begitu, dia tahu ini bercanda dan mungkin bakal naikin lu punya album juga kan, bisa dengan cara berbeda. Sah-sah aja. Oke, berarti kalau gue kenal sama dia harusnya nggak akan marah, karena kita punya kesepakatan tidak di atas kertas, tapi kita punya kesepakatan persahabatan dari hati ke hati. Betul. Nah, kalau ini orang biasa, yang benar-benar biasa, yang bukan penyanyi, bukan apa, cuma netizen biasa doang, terus bikin begitu, kayaknya juga nggak akan marah. Iya, nggak akan marah. Jadi gue tuh kemarin bingung, ini siapa? Karena gue nggak tahu ini siapa. Iya, benar. Makanya setelah gue cari tahu, oh ternyata ini penyanyi juga, gitu. Jadi disitulah emosinya timbul. Karena ada profesi yang sama, terus dia suka mengcover lagu, dan katanya dia besarnya gara-gara lagu Kangen Band. Iya. Dia ada, yang di cover tuh lagu Kangen Band sama dia. Banyak lagu Kangen Band yang lebih dari satu album lah yang di cover dia, gitu. Makanya bingung sih gue. Kalau gue sih sebenarnya gini mas,